Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4A sampai dengan 4D yang Miss Ena cintai, semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ini Miss Ena mau memberitahukan bahwa di kelas 4 ini kita akan membuat home project, yaitu berupa periskop sederhana, di mana alat dan bahan yang nanti yang kalian gunakan untuk membuat periskop sederhana sudah disediakan di sekolah. Nah, nanti kalian bisa ambil ke sekolah untuk bahannya itu pada hari Senin dan Selasa pada tanggal 23 dan 24 November pada jam 8 sampai jam 12 di Pak Ipin ya. Nah, dimana nanti pada saat kalian mengambil bahan untuk membuat home project ini, kalian mengisi daftar serah terima barang, dan jika ada yang berhalangan hadir, misalkan mama papanya nggak bisa mengambil atau kalian tidak bisa mengambil, bisa lewat dosen. Nanti bisa, kalau sudah sampai ke sekolah, bisa menemui Bapak Ipin. Berikut ini Miss Endang mau menjelaskan tutorial bagaimana sih caranya membuat periskop sederhana. Nah, bahan yang pertama yang kita gunakan adalah kertas karton atau kertas duplek. Ini kertas duplek yang sudah disiapkan, nanti yang sudah kalian bisa ambil di sekolah. Ini berukuran, panjangnya itu 38 cm dan lebarnya 35 cm. Nah, terus kemudian bahan yang kedua yaitu 2 buah cermin datar. Terus yang ketiga itu adalah 2 potong kertas karton yang berbentuk persegi panjang ya. Nanti ini fungsinya adalah sebagai penutup alas bagian atas dan alas bagian bawah. Terus kemudian alat-alat apa yang harus kalian sediakan? Yang pertama adalah selotip, terus atau selotip kertas ya, dan nanti ada isolatif juga. Terus kemudian spidol atau pensil, terus kemudian penggaris, penghapus, gunting, dan yang terpenting adalah cutter. Cutter nanti fungsinya adalah untuk mengerat bagian agar kertasnya ini dapat dilipat, karena kertas duplek ini tebal, jadi kalau nggak dikerat nanti tidak bisa dilipat. Oke. Untuk itu Miss Endah mau lanjutkan tutorialnya cara membuat periskop sederhana. Nah, ini dari kertas yang berukuran 35, dari yang berukuran 35 cm kalian bagi menjadi 4 sisi ya. Yang pertama di sini 9 cm, kemudian yang kedua 8 cm, 9 cm, dan yang terakhir adalah 8 cm. Ada 2 sisi yang sama panjang. Nah, setelah kalian bagi menjadi 4 sisi atau 4 bagian, di bawah juga sama ya, diukur dengan sisi yang sama, dengan panjang yang sama. Terus kemudian kalian tarik garis dari atas sampai bawah seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, nah, kalian lanjut membuat sebuah persegi yang berada di di atas sisi yang pertama dan bagian bawah sisi yang ketiga. Nah, di mana ini panjangnya dari sini itu adalah 7 cm dan yang ini 4 cm. Kemudian kalian bentuk menjadi persegi panjang. Di bawah juga sama, di sisi yang ketiga panjangnya 7 cm, kemudian lebarnya 4 cm, sama dibentuk seperti ini ya. Selanjutnya kalau sudah jadi seperti ini, kalian garis, terus kemudian kalian kerat ya sedikit. Nah, di sini mau menyontohkan caranya mengeratnya dengan menggunakan penggaris dan cutter, biar tujuannya biar tidak bengkok, biar lurus. Nah,
Nih seperti ini. Nah, sedikit saja, jadi tidak perlu sampai ke bawah, karena kalau sampai ke bawah nanti kertas kalian bisa putus atau bisa patah. Nah, seperti ini sama. Nah, kalau sudah dalam bentuk kerat, nanti akan bisa dilipat seperti ini. Nih. Nah, memang harus pakai apa ya? Harus pelan-pelan ya. Nah, bisa dilipat seperti ini. Nah, ini nanti untuk apa? Nah, untuk sisi yang ini bisa kalian kaitkan nanti dengan double tip atau dengan isolatif kertas. Nih, kalian potong sedikit dulu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk sementara ya. Nah, biar antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya itu menyatu. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian untuk yang tadi sisi yang sini yang kalian bentuk persegi panjang dari atas, dan sisi yang ketiga yang bagian bawah sama ya, juga dikerat. Nah, ini mesin yang lepas dulu. Nah, dikerat dulu, tapi hanya terus kemudian ini dari lebarnya semua dikerat sampai putus dengan menggunakan cutter, dan bagian bawah. Kalau yang bagian atas hanya dikerat sedikit, tujuannya agar digunakan untuk melipat ke dalam. Ini jangan sampai putus ya. Nah, seperti ini, kayak pintu atau jendela. Nah, sama yang di sini juga sama, yang di sisi ketiga. Nah, yang di sisi ketiga di bagian lebarnya yang 4 cm itu dipotong pakai cutter sama sampai putus seperti ini. Di atasnya juga, tapi yang di bagian bawah hanya dikerat sedikit. Nanti tujuannya hanya untuk melipat ke dalam. Nah, seperti ini. Biar bisa digerakkan. Nah, selanjutnya nih tadi sudah dikaitkan kan seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu memasang cermin. Nah, nih, memasang cermin pada dua sisi. Nih. Nah, ini supaya kenceng, kalian kaitkan dulu dengan menggunakan isolatif kertas. Seperti ini, biar tidak lepas-lepas ya tujuannya. Terus kemudian cerminnya bagaimana cara pasangnya? Nah, untuk yang pertama itu cerminnya ini kita masukkan ke sini. Jangan sampai terbalik ya. Nah, dimasukkan. Nah, ini dilem biar tidak lepas, nanti menggunakan double tip. Nah, posisinya nanti agak miring seperti ini ya. Terus sampai sisi cermin yang satunya itu menyentuh bidang yang ada di bawahnya. Di sini ya. Terus kalian supaya cerminnya tetap menempel di dalam itu menggunakan double tip ya. Sama. Nanti yang di sini, sisi sini juga sama. Nah, posisinya seperti ini, cerminnya kita masukkan ke dalam. Pakai ditempelkan sama bidang yang ditekuk tadi seperti ini. Nah, ya. Posisinya miring ya. Posisinya miring. Nah, setelah menempel, kita rapikan. Baru langkah yang terakhir yaitu memasang kedua bahan atau kedua lembaran kertas itu untuk menutupin bagian atasnya di sini. Nih. Di bagian alas atas dan bawah nih. Kita tutup sama dengan menggunakan double tip ya. Atau dengan isolatif bisa, isolatif kertas. Seperti ini. Nah, ini sudah tertutup rapat, sudah. Terus sisi yang bawahnya juga sama. Kita
kita tempelkan seperti ini. Nah, diusahakan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya itu rapi ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kaitkan dulu dengan menggunakan isolatif kertas. Nah, karena kertas potongannya ini panjangnya lebih, nanti kalian untuk merapikannya kalian bisa potong pakai gunting ya. Diukur sesuai dengan periskop yang kamu buat, biar periskop yang kamu buat kelihatan rapi. Karena ini memotongnya itu ukurannya kelebihan sedikit sih ya, nggak apa-apa. Nah, seperti ini kan udah rapi nih, udah pas. Kalau sudah pas, kita rapikan, kita kaitkan dengan menggunakan isolatif kertas. Di semua sisi ya, di semua sisi biar kuat, biar tidak terlepas. Nah, ini sudah tertempel semuanya seperti ini. Bagian sebelah sini juga sudah, cerminnya juga sudah terpasang nih, miring seperti ini. Di bagian belakang juga sudah terpasang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa supaya di sisi-sisi sininya rapi, itu kalian bisa rapikan semuanya dengan isolatif kertas ini keseluruhan. Terus kemudian kalian hias sesuai dengan kreasi kalian masing-masing ya. Boleh menggunakan krayon, boleh menggunakan pensil warna atau cat air, terserah kalian masing-masing. Nah, supaya kelihatan menarik ya. Ini contoh periskop yang sudah jadi, periskop sederhana kita. Nah, seperti ini ya. Demikian tutorial pembuatan periskop sederhana dari Miss Endang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.